Apakah Pak JK setuju pemindahan ibu kota dalam kondisi bangsa saat ini? Sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat, karena sudah disetujui oleh DPR. Pemerintah DPR sudah setuju, ya walaupun PKS di situ tidak setuju, tapi kita percaya kepada menjalani demokrasi. Pendapat yang besar itu menjadi hal yang disetujui. Pak JK optimis, yakin terwujud IKN dengan nama Nusantara ini, Pak? Saya katakan bukan waktu yang berdebat, bukan waktu yang berdebat. Saya ulangi lagi, bukan lagi waktunya kita debat setuju tidak setuju. Langsung ada yang resen, Pak, di belakang, Pak. Bukan waktunya berdebat. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, membela kerja-kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu pun dilakukan mantan Wakil Jokowi periode 2014-2019 di depan partai oposisi. Ya, siapa lagi kalau bukan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menurut JK, Presiden Joko Widodo serius memimpin negeri ini. Pujian dan pembelaan Joko Widodo di depan partai oposisi ini menjadi perbincangan warganet di Twitter. Sampai-sampai warganet mencolek politisi PKS yang selama ini cenderung kritik ke pemerintahan, yakni Hidayat Nur Wahid dan Mardhani Alisera. Selama ini, PKS banyak mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Lalu apa saja pernyataan politisi senior Partai Golkar ini? Menurut JK, sapaan akrabnya, Jokowi merupakan sosok presiden paling serius, ingin menemui rakyat-rakyatnya. JK mengisahkan pengalamannya saat menjadi Wapres Jokowi pada 2014 hingga 2019 silam. Menurut dia, Jokowi sering berpindah-pindah daerah dalam hitungan hari demi dapat menyapa rakyat secara langsung. Saya termasuk bagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya, kata JK dalam acara public talk show yang ditayangkan akun YouTube PKS TV pada Senin 31 Januari 2022. Pendapat Pak JK secara pribadi untuk saat ini terkait dengan aspirasi PKS terhadap IKN ini, apakah Pak JK setuju pemindahan ibu kota dalam kondisi bangsa saat ini? Pernyataan JK diungkapkan untuk menjawab pertanyaan mengenai keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Tiap hari, misalnya, tadi dia di Balikpapan, besok dia ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius itu beliau, tambahnya. Saya termasuk bagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Luar biasa, saya bangga memiliki Bapak Presiden Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tak hanya itu, JK pun memberi pujian atas penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Ia juga menilai wajar jika pembangunan di periode kedua Presiden Jokowi tidak berjalan mulus akibat adanya pandemi COVID-19.
ini kita yang keduanya, ada periode kedua, kita tidak bisa menilai karena tiba-tiba ada COVID-19 yang tentu akhirnya seserius apapun dulu, maka yang didahulukan serius bagaimana pandemi ini turun atau menurun atau sembuh kita. Kalau diukur dengan perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena COVID dibanding jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. Jadi dari situ kita lihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu, sebut JK. Tapi ini tidak bisa, pemerintahan apapun di dunia ini bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengukur. Tapi kalau diukur dapat perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena COVID dibanding dengan jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. JK bahkan memberi pembelaan soal masalah utang negara yang sering dijadikan serangan pihak oposisi kepada pemerintah. Ia mengatakan persoalan jumlah utang yang dimiliki Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, karena menurutnya banyak pula negara lain yang mesti berhutang demi menyelesaikan program-program yang terhambat akibat pandemi COVID-19. Bahwa kemudian pemerintah banyak utang itu akibat daripada COVID yang tidak bisa dihindari. Jadi ada, dan itu terjadi di mana negara apapun di dunia ini. Amerika mengeluarkan 20 triliun untuk menyelesaikan infrastrukturnya akibat keterlambatan akibat COVID. Kalau diukur dari situ, rapat saya kira terus menerus kalau zaman dulu itu. JK mengatakan bukan waktunya lagi rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur diperdebatkan. Saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat, karena itu sudah disetujui DPR. Pemerintah DPR sudah setuju, kata JK. JK mengatakan meskipun PKS tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara tersebut, menurutnya di negara demokrasi pendapat yang paling besar menyuarakan menjadi hal yang disetujui. Jadi bukan lagi debat setuju atau tidak setuju, bagaimana menjalankannya, ujarnya. Apakah soal aspirasi IKN? Saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat, karena sudah disetujui oleh DPR. Pemerintah DPR sudah setuju, ya walaupun PKS di situ tidak setuju, tapi kita harus percaya kepada menjalani demokrasi yang pendapat yang besar itu menjadi hal yang disetujui. Kendati demikian, JK menilai pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Politikus senior Partai Golkar itu mencontohkan negara lain membutuhkan waktu 20 tahun untuk memindahkan ibu kota. Pemindahan ibu kota bukan soal gampang, soal rumit sekali. Pemindahan ibu kota itu dan itu semua orang memperkirakan sepengalaman dengan negara lain butuh 20 tahun baru bisa sempurna, ucapnya. Jadi bukan lagi debat setuju atau tidak lagi, bagaimana menjalankannya, dan tentu hal ini bukan hal yang gampang, bukan soal gampang, soal rumit sekali pemindahan ibu kota itu. Dan itu butuh, semua orang memperkirakan ahli pengalaman dengan negara lain itu kira butuh 20 tahun baru bisa sempurna. Saya ulangi lagi, bukan lagi waktunya kita debat setuju tidak setuju, karena kita sudah melihat bagaimana menjalankannya. Hal yang rumit ini harus dilakukan secara bersama-sama. JK berpandangan pemindahan ibu kota bakal memunculkan sejumlah masalah di kemudian hari, seperti permasalahan anggaran hingga lokasi. Namun ia menyerahkan kepada pemerintah terkait hal itu. Bahwa ini nanti akan ada masalah, pasti akan ada masalah. Masalah anggaran lah, masalah lokasi dan sebagainya. Tapi itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu, tuturnya. Bahwa ini nanti ada masalah, pasti ada masalah. Masalah anggaran lah, masalah lokasinya dan sebagainya. Tapi itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu. Pak JK optimis, yakin terwujud IKN dengan nama Nusantara ini, Pak? Saya katakan bukan waktu yang berdebat. Diketahui sebelumnya, DPR mengesahkan rencana Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang pada 18 Januari lalu. Pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat 1 RUU IKN dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai pemimpin rapat paripurna DPR meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.
PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN disahkan menjadi undang-undang.